Ciri yang keempat itu adalah ketika kita di lereng gunung, kita lihat atas mendung pekat. Mendung pekat dan mendungnya sudah berubah putih. Nah itu atas pasti hujan deras. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, kita ini sekarang berada di lereng gunung ya, lereng Gunung Lirang. Itu Gunung Lirang, dan sebenarnya kita akan di bawah, tetapi karena di atas pukul 12 itu pantangan kita ada di sungai. Nah, sungai itu kelihatannya airnya rendah, tetapi ini adalah sungai hujan. Sungai hujan itu adalah sungai yang berfungsi mengalirkan air ketika atas hujan. Lalu kita tidak tahu atas hujan atau tidak, tapi biasanya kalau musim hujan, hujan pegunungan, hujan omnibus saya, itu setiap di atas pukul 12 dia hujan atas. Ya, di atas pukul 12 dia hujan dan air akan turun. Air turun yang pertama itu namanya air bah. Air bah itu air yang dorongannya sangat besar, kencang, dan dia biasanya membawa batu, kayu, tanah, dan kita tidak bisa melawan air bah itu. Kecuali kalau sudah mengalir, enak. Ya kan? Tapi kalau air pertama, itu bencana bagi kita. Sehingga ketika jam sekian nanti, sampai nanti jam 5, sampai malam, jangan main di sungai. Karena akan ada air bah. Maka sekarang Kak Yatno memilih di sini, karena perkiraan saya jangkauannya mudah-mudahan tidak sampai di sini. Karena begitu saya lihat bekas, dia ada di bawah, kalau dia normal ya. Kalau normal, airnya yang menggenang itu hanya sampai di atas batu. Tetapi ketika kita lihat batu di sini, batu besar di sini, nah ini batu-batu besar, artinya ketinggian ini pernah dijangkau oleh air bah. Ya, air yang besar dari atas, karena kan air itu ngumpul ke aliran sungai ini, ke cekungan, dan dia nariknya bersamaan. Itu berat dan bawa batu-batu besar. Jadi kalau di sungai ini sekarang ini ada batu besar dan itu ada batu besar, artinya air di sini pernah setinggi ini. Ya, di atas sudah nggak ada kan? Berarti dulu pernah sebesar ini. Tetapi tampaknya jarang dan dia lebih sering di bawah, sehingga bawah banyak batu-batu kecil. Yang batu kecil itu jarak 6 bulan sudah geser dia. Geser di bawah. Ya, karena kena air bah yang sering nabrak dia. Jadi nanti kalau bawa anak-anak, bawa peserta didik, teman, yang pertama harus disurvei. Lokasi yang kamu tempati harus disurvei. Survei tidak boleh hanya dilihat, tapi langsung dijajaki dalamnya seberapa, naiknya lewat mana, itu harus betul-betul dialami. Nggak boleh perkiraan. Meskipun secara persepsi, cetek, dangkal itu kan, tapi nggak bisa. Kita harus survei langsung, sehingga kita sampai tahu tingkat licin tidaknya batu. Ya. Nah, pantangan bagi seorang pramuka, pandega, ketika musim hujan seperti ini, di atas jam 12 bermain di sungai. Nah, sungai. Terutama sungai hujan. Sungai hujan itu sungai yang kalau musim kering nggak ada airnya. Kalau pagi dia nggak ada airnya. Tapi kalau sore dia airnya akan banyak. Itu satu. Tanda-tanda air bah sebenarnya bisa dikenali. Satu, lewat perubahan air. Kan air bah itu bawa batu dan kayu. Otomatis air bawahnya kan ngerembes. Nah, maka bisa dikenali air yang mengalir itu sudah nggak jernih lagi. Coklat. Jangan ada coklatnya. Oh, ini berarti akan ada air bah.
karena dia biasanya nyerap di bawahnya batu kan, batu kayu, tapi air di bawahnya dia akan nyerap duluan, memberi tanda duluan, karena memang dia harus mengalir duluan kan. Nah itu bisa dilihat apakah airnya berubah warna, berubah kejernihan. Kalau tadinya biru ternyata jadi coklat, berarti akan ada air bah. Itu ciri pertama dari perubahan warna air. Ciri kedua itu suara, ya, suara. Dia pasti terdengar itu karena kan gesekan batu dengan batu, ya kan? Seperti suara itu berarti air bah. Cepat saja menghindar, ya, suara. Kecuali kita nggak PK ya, karena kan tertutup dengan suara air terjun. Tapi biasanya ada ya. Nah yang ketiga cirinya adalah ada gerakan hewan yang turun, gerakan orang cari kayu yang turun, gerakan apa yang turun, itu menandakan air bah, ya, itu menandakan air bah. Air bah itu bukan air banjir, bukan air yang pertama kali menggenang, ya, pertama kali dia. Nah, ciri yang keempat itu adalah ketika kita di lereng gunung, kita lihat atas mendung pekat. Mendung pekat dan mendungnya sudah berubah putih. Nah itu atas pasti hujan deras. Ya, berubah putih. Mendung hitam tapi dia berubah putih. Atas berarti hujan. Kalau hujan airnya kemana? Pasti akan turun. Itu yang keempat. Ya. Nah yang kelima, perhatikan tanda rata-rata air kalau banjir sungai itu. Pinggirnya sungai nanti akan kelihatan itu. Apakah ada tersangkut kertas, sampo, sampah, itu kelihatan garisnya itu. Nah, segitulah kalau banjir. Nah, kalau lihat sungai ini, air bahnya kayaknya kecil lewat sini. Karena saya lihat tandanya kecil sekali. Tetapi kalau lihat batu sampai di sini, batu besar ini, berarti air bahnya sempat seperti ini. Mengapa coba? Karena tanahnya terkikis. Jadi tanah yang andai kata ini batu sudah lama, dia nggak akan muncul kayak gini. Mengapa muncul? Karena airnya terkikis oleh air. Ya kan? Karena air terkikis, batunya muncul. Nah, Anda nanti perhatikan sungai di bawah itu, tidak ada batu-batu kecil. Batu-batu kecil pasti sudah dibawa lari oleh air bah itu. Nah, nanti semakin turun di Pungging sana, di Mojokerto bawah, batunya kecil-kecil. Mengapa batunya kecil-kecil? Karena batu itulah yang dibawa dari sini oleh tekanan air yang tinggi. Nah, seorang pramuka deteksinya seperti itu. Ya. Nah, air seperti ini jernih. Airnya bisa untuk mandi lah, bisa untuk minum, ya tapi dimasak ya. Karena mengapa harus dimasak? Nah, ini kan sungai ini lebih banyak tertutup oleh rumput. Dan rumput itu kan penuh dengan hewan, pacet, ular, atau apa yang nyeberangi rumput itu. Nah, kalau bisa direbus lah. Ya, direbus dan airnya segar. Kalau untuk cuci muka nggak usah direbus, langsung aja di sini. Ya, tetapi harus gantian. Kalau 4 harus berkelompok, jangan seorangan aja. Supaya kalau ada apa-apa yang saya ceritakan tadi, ada yang beritahu. Paham ya? Sebab orang kalau asik mandi, itu lupa dengan keadaan. Jadi kalau 4 orang, yang 3 mandi, yang 1 jaga. Ya, jaga. Atau yang 2 jaga gantian. Audio Jungle. Audio Jungle.